Selamat sore Kak Tri. Selamat sore Kak Wati. Puji nama Tuhan loh Kak. Ini tanggal berapa ya Kak ya sekarang Kak? Sekarang tanggal 31 ya Kak Tri. Tanggal 30 Kak. Sekarang itu Iya. tanggal 30. Iya. Berarti di ujung bulan ini ya Kak ya. Oh, Akhir iya. bulan Januari. Oh iya, kita betul. mau memasuki bulan yang kedua. Tapi di Kak Wati tahun kita baru lihat ini. ada di sana meskipun di ujung tanggal yang di bulan Januari ini tentunya pasti semangat semua ya Kak ya. Iya, tetap semangat ya mereka semua ya Kak Tri. Iya. Ayo Kak puji kita sapa Tuhan. mereka Ayo. semua Kak. Ya. Shalom. Shalom. Siap memuji Tuhan ya Nak? Ya, ya siap memuji Tuhan ya semuanya ya. Ya. Hari ini harinya Tuhan. Kita akan bersuka cita memuliakan nama siapa Kak Wati? Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin. Hari Selasa. harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu. Hari Kamis. Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu. Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu. Minggu, Hai. semua Hai. harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Iya Kak Tri, kita lihat dari sini ya Kak Tri, mereka semua bersuka cita ya Kak Tri. Iya Ya? Kak Wati, mereka bersuka cita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Rabu, Kamis, sampai hari Minggu. iya Kak, mereka senantiasa bersuka cita memuji nama Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan Kak Wati. Sebelum kita masuk dalam doa, Iya, kita mau nyanyi dulu Kak Tri ya. kita akan pujikan satu pujian. Ku di tanganmu. Semua ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Ku di tanganmu, Ku di hatimu, ku di hatimu, di pikiranmu,
doa pembuka saya serahkan kepada adik Krista. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah, memuji, memuliakan, dan mendengarkan firman-Mu. Berkati guru-guru sekolah minggu dan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan Kak Wati. Iya. Adik-adik kita sekarang sudah pinter semua ya. Iya. Baik kelas balita, kecil, sedang, Iya. sampai besar. Semua sudah pinter-pinter semua. Iya betul ya. Kak Tri, kita itu harus selalu bergirang loh Kak Tri. Iya, karena apa Kak Wati? Karena Tuhan Yesus selalu ada di hati Kita ya Kita teman-teman bersuka juga ya cita Kak Tri. sama- iya. Teman-teman juga semua yang ada di sini semua harus bergirang. Kita nyanyikan ya. Saya bergirang gitu ya. Yuk. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, ceritakan pada saya, karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang. Hey, bernyanyi sambil bertepuk tangan. saksi Saksi bagi cintanya Tuhan. siang malam ku selalu bergirang. Sebentar Kak Tri, bagaimana kalau lagu ini kita buat permainan Kak Tri? Oke Kak Wati. Gini Kak Tri, pertama cewek, saya bergirang. Terus yang cowoknya jawab teman-teman. Yang cowoknya itu, mengapa kau bergirang? Nah terus cewek lagi, saya bergirang. Apa sebabnya? Nah itu apa sebabnya itu cowok lagi ya. Jadi gantian-gantian gitu ya, bisa enggak ya teman-teman ya? Pasti bisa Pasti dong Kak bisa Wati. ya. Pasti bisa, pasti tambah seru lagi ya Kak ya. Iya. Ya, ayo kita mulai ya. Pertama, cewek dulu, saya bergirang. Terus dijawab sama cowok ya. Saya bergirang. Saya bergirang. Cowok, Saya bergirang cowok. karena saya anak Bersama-sama sekarang selalu bergirang. Hey, hey. bernyanyi Sambil bertepuk tangan. Prok, prok, prok. bersaksi bagi cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu Sekali lagi cewek dulu. Saya Cowok. bergirang, Bergirang. saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang Ceritakan pada saya. karena saya anak Bersama sekarang ku selalu bergirang. Bernyanyi sambil bertepuk tangan. bersaksi bagi cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Nah, Kak Tri, sekarang kita mau mendengarkan Apa Kak Wati? pujian dari Kelas Baduta. dan Balita. Monggo. Kambing embe-embe, kucing miau-miau, kodok telur tebum yoyo tebum, tetapi anak tua selalu bergembira, pujilah haleluya. Yesus ayo wo cetau in yo sân kinh bao suo phan chẳng hay tờ chu mu yang wo sue wan ro chu căng chàng chu Giêsu ai wo chu Giêsu ai wo chu Giêsu ai wo yo sân kinh bao suo Semangat Asa bahwa anak daging
Burung di dalam saja, anak kuda di malam gereja, pada muka mama kuda, mama hidup, mama akan gajah, mau tanah pencuri hanya apa di anak beda Pilu dan istrinya tidak orang anaknya tidak orang mantu aduh alam atau udah lupa luna udah lupa luna udah lupa luna kapan bulan ama ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ingkang badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Bih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Pencipta. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya mau Cina dan semua anak dalam itu. Cita tama-tama, cita tama-tama, cita tama lain Tuhan. Cita tama-tama, cita tama-tama, cita tama lain Tuhan. Happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kerjakan keselamatanmu, raihlah kemenanganmu, lakukan segalanya tanpa bersungut-sungut. Kita jadi anak Tuhan yang tak bercela dan tak bernoda, sehingga kita bercahaya seperti bintang di dunia ini. Daki turun yang tinggi, ku turun tanpa dalam, ku melintasi padamu, hidup berbentar, Yesus
berceritaku. Ku terbang, terbang, terbang dan ruang angkasa. Ku celang, 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 celang daun samudra. Ku dayung, 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 dayung dari sungai. Yesus berceritaku. Kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan di bawah kau ada. Yesus kau ada, di kaku kau ada, karena engkau ya Yesusku. Wow, Kak Tri hebat ya. Hebat banget Kak Wati. Iya, Dengan ya. kepolosan ya. Iya. Adik-adik kelas balita itu, wah Kelubuannya, ekspresinya itu loh, waduh. seneng Gemesnya ya banget, Kak ya. Iya. Terus dianukan ya, terus Dikembangkan Kak Kembangkan, Wati. Nanti ya. semakin hari semakin tambah sip. hebat. Oh, Tuhan Iya. memberkati nak ya. Yuk sekarang kita nyanyi satu pujian dulu dan diberikan kesempatan kepada kelas balita. Balita lagi, Balita Kak. ya. Iya. Adik kelas balita, anak kelas balita diberi kesempatan satu orang untuk memuji nama Tuhan. Kita nyanyi dulu, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang Jadi anak Tuhan, anak Tuhan. Tuhan. Tak boleh bohong. Ya, Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. ayo anak kelas balita. Satu diberi kesempatan. Ayo satu orang. Satu anak, ayo. Saya Lois ya. Ya wes, ayo Lois nyanyi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Iya, oke Lois, Tuhan memberkati. Terima kasih anak-anakku semuanya. Nah sekarang waktunya kita Mendengar firman Tuhan Kak Wati. iya, ya. Akan siapkan hati kita, nggak boleh ada yang ngomong ya Kak Makan ya. ya, enggak. Nggak boleh ada yang boleh makan Kak. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Pokoknya konsentrasi kita mau mendengar firman Tuhan. Bapakku baik. Bapakku baik, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, setiap hari Engkau baik.
kami serahkan pada Kak Christine. Terima kasih Kak Wati dan juga Kak Tri. Ayo adik-adik yang manis, semuanya lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Sore hari ini Tuhan masih memberi kesempatan untuk kami semua bisa mengikuti ibadah TF Junior. Tuhan, tiba saatnya kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kak Urapi, kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan kau berkati kami semua yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Tidak ngobrol, tidak ngelamun, tidak tiduran. Karena kami mau diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kak Christine serahkan ke Kak Wati Artamin. Makasih Kak Christine. Salam adik-adik. Adik-adik, ya pinter-pinter semua ya, sudah mandi. Salam Kak. Ya, salam. Ya, sudah ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Sore hari ini kakak akan berita firman Tuhan mengenai Paulus dan Barnabas ya. Paulus dan Barnabas ini menginginkan setiap orang tuh bisa mengenal Tuhan Yesus ya. Seperti adik-adik. Adik-adik sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah tahu ya. Tuhan Yesus memberikan kuasa dan memberikan suatu apa? Mujizat untuk kita semua ya, kalau kita percaya sama Tuhan. Adik-adik, kalau adik-adik saat ini sehat semua? Sehat semua ya? Iya, semua sehat diarah sama Tuhan sore hari ini ya. Ya, saat ini di mana Paulus dia pergi untuk mengenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Di sini Paulus dia pergi ke Perga. Di sini dia menuju ke tempat ya untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Paulus menginginkan orang-orang itu supaya bisa lebih mengenal pribadinya Tuhan Yesus di sini ya. Dan karena orang-orang yang tidak di situ belum mendengarkan firman, mereka tidak tahu siapa Tuhan Yesus. Di situ dia tidak tahu kalau orang-orang yang belum mengenal itu dia belum mengenal pribadi yang sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus ya. Mereka masih meminta pertolongan kepada patung-patung ya. Ya, pertolongan pada orang yang patung-patung itu seperti barang ya, yang tidak bisa bergerak dan yang tidak bisa berbicara ya. Di sini dikatakan situ ya. Kalau patung berarti orang yang patung itu seperti benda ya. Nah, patung yang tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Paulus menginginkan orang-orang ini supaya mau mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi ya. Nah, tibalah di kota Antiokhia, Paulus dan Barnabas tidak mengenal seorang satu pun di situ ya. Nah, mereka pergi ke rumah orang ibadah orang Yahudi. Nah, di sini di Antiokhia itu orang Yahudi memberi kesempatan kepada Paulus dan Barnabas ya, kepada Paulus untuk berkhotbah ya. Dia berkhotbah. Kalau kita diberi kesempatan sama Tuhan untuk lebih mengenal pribadinya Tuhan, senang ya adik-adik ya. Betapa dalamnya kasih Tuhan memberikan kita lebih dapat mengenal Tuhan Yesus yang begitu punya mujizat-mujizat ya, dan punya apa lagi? Kasih yang selalu tidak pernah luntur ya. Kalau sama adik-adik kita kalau kasih itu kadang-kadang kalau dikasih ya dikasihi ya. Kalau Kalau enggak jahat ya dikasih ya. Ya, adik-adik, kalau kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, pastinya kita sangatlah bersyukur karena kita diberi kesempatan Tuhan untuk lebih dapat mengenal Tuhan Yesus ya. Nah, di sini di Antiokhia ini orang Yahudi memberi kesempatan kepada Paulus untuk berkhotbah. Dia berkhotbah untuk mengenalkan pribadinya Tuhan Yesus yang begitu dalam, yang begitu dahsyat, yang begitu kuasa, dan yang begitu bisa mengenal pribadinya kita ya.
Tuhan itu mengenal pribadinya kita, pribadinya adik-adik juga. Adik-adik itu gimana sifatnya, wataknya, Tuhan Yesus tahu ya. Nah, apalagi kalau mama kita juga tahu wataknya kita sebagai anak. Nah, adik-adik juga begitu. Tuhan Yesus tahu semuanya ya. Di sini orang Yahudi memberi kesempatan. Ada orang yang senang. Ada orang yang senang ya menerima Paulus ini berkhotbah untuk dia senang, dia mengenal Tuhan Yesus. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya apa yang dikatakan oleh Paulus. Nah, ada orang yang mau mendengar, ada yang tidak percaya. Nah, di sini ada dua yang percaya, ada yang tidak percaya. Kadang orang dia didengarkan tapi dalam hatinya, masa sih? Nggak mungkin ya. Karena itu kadang-kadang orang itu bisa mendengarkan tetapi dia tidak percaya. Karena itu adik-adik, kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus segenap hati kita untuk dia percaya sama Tuhan ya. Untuk kita dapat lebih dalam mengenal pribadi Tuhan Yesus. Di sini di Antioquia banyak bangsa lain yang bisa mendengarkan ya. Tidak hanya orang-orang Yahudi ya. Di situ dia ada juga orang Yunani. Datang mendengarkan, dia mendengarkan isi hati. Kalau dia mendengarkan isi hatinya, apa yang disampaikan oleh Paulus tentang Tuhan Yesus ya. Dia ingin mendengarkan dengan sungguh-sungguh orang Yahudi. Tapi orang Yunani tidak menginginkan orang Yahudi itu mendengarkan. Karena orang Yunani ini perbedaannya itu sangatlah berbeda. Makanannya beda sama orang Yahudi. Bahasanya beda. Dan juga apalagi penyembahannya juga beda. Dia menyembah patung ya. Nah, orang Yahudi tidak suka sama orang Yunani. Tetapi di sini orang Yunani dia tidak peduli orang Yahudi tidak senang ya enggak apa-apa. Pokoknya aku bisa mendengarkan firman Tuhan ya, mendengarkan khotbah daripada Pak Paulus ini tadi. Dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Nah, orang Yahudi belum tahu bahwa Yesus juga mati untuk orang-orang banyak ya. Orang Yahudi ini, oh kamu tuh enggak disenangi. Kita aja, padahal Tuhan Yesus itu untuk semua orang yang percaya sama sama siapa? Sama Tuhan Yesus ya. Nah, di sini Paulus mengerti kalau orang Yahudi itu mulai menjelek-jelekan ya. Paulus mengerti. Apakah Tuhan itu mengerti enggak rencananya orang Yahudi? Kakak tanya, ngerti enggak? Mengerti. Ngerti ya? Mengerti. Ya, Mengerti. orang Yahudi ingin mencelakai Pak Paulus ini tadi ya. Pak Paulus ini tadi dijelek-jelekannya. Terus dibantah ya. Apa yang dikatakan itu enggak mungkin ya. Dia ada yang orang Yahudi ada yang percaya, ada yang tidak. Yang tidak percaya ini dia selalu mengatakan bohong, apa yang dikatakan tuh enggak benar ya. Padahal orang yang percaya enggak peduli, aku enggak mau tahu. Pokoknya aku apa yang disampaikan oleh Pak Paulus ini tadi, aku tahu bahwa Tuhan itu punya kuasa, punya sesuatu yang dahsyat ya. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita enggak usah dengarkan omongan orang lain ya. Kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan adalah yang punya segala-galanya. Biar orang bilang gini. Oh, kamu jangan percaya ini ya. Enggak usah didengerin ya. Kita tetap pandang sama Tuhan. Bahwa Tuhan itu yang punya semuanya ya. Punya kuasa, punya mujizatnya ya. Nah, di sini dikatakan lagi, tapi Paulus tidak berkecil hati. Ia tahu bahwa Tuhan Yesus walaupun tidak kelihatan ya, tapi menyertai. Adik-adik, kalau kita percaya sama Tuhan, kita jangan bimbang ya. Jangan bilang merasa aku nanti ke sana disertai enggak ya sama Tuhan. Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada ya. Adik-adik jangan khawatir. Apapun yang ada di saat ini, umpama kalau adik-adik, aku pengen pergi kemana? Tetap kita berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita dimanapun kita berada ya. Akhirnya Paulus dan Barnabas berhenti mengajar orang Yahudi. Kenapa Paulus berhenti mengajar orang Yahudi?
Karena orang Yahudi tidak mau mendengarkan ya. Dia tidak mau mendengarkan. Kamu nggak mau mendengarkan, ya sudah. Aku berhenti untuk mengajari kamu mengenai tentang Tuhan Yesus. Orang Yahudi yang tidak percaya loh ya. Yang kalau yang percaya, dia tetap mendengarkan. Tapi orang yang tidak percaya, dia tidak mau mendengarkan. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya ya enggak apa-apa. Silakan kamu nggak percaya enggak apa-apa ya. Nah, di sini Paulus dan Barnabas hanya mengajari orang Yunani ya. Orang Yunani ini dia sungguh-sungguh mendengarkan ya. Dia sungguh-sungguh ingin mengenal Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh untuk dia dapat lebih dalam mengenal Tuhan ya. Dan bangsa-bangsa yang lain juga ingin mengenal Tuhan Yesus. Seperti adik-adik juga ya. Kalau kita punya teman yang baru, kita ingin mengenal teman kita ya, yang baru ya. Kita gimana sih teman kita ini, nakal, pelit ya, atau dia orangnya ramah, atau suka kasih ya, gitu ya. Kadang-kadang kita punya teman yang baru ya, pengen kita lebih mengenal ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang Yunani ini tadi, pengen mengenal tentang Tuhan Yesus. Gimana ya, Tuhan Yesus itu pengen tahu aku. Dia penasaran ya, mujizatnya. Terus apa yang dikatakan Paulus itu, dia sungguh-sungguh mendengarkan. Di sini Kisah Rasul 13 ayat 46. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberikan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami paling kepada bangsa-bangsa lain. Iya, situ ya. Paulus memberitakan firman ya. Diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya. Nah, di sini Paulus sudah dia berusaha untuk memberikan pengenalan Tuhan, tetapi tetap ada yang menolak. Jadi Paulus tidak mau. Ya sudah, kamu nggak mau, ya sudah. Kamu nggak usah mendengarkan. Aku mau mendengar orang yang mau mendengarkan apa yang aku sampaikan. Yang mau mengenal akan Tuhan Yesus di sini ya. Nah, betapa senangnya orang Yunani diajari dengan khusus ya. Kalau kita diajar khusus, seperti kita punya guru ya. Guru kita, terus kita ini dikhususkan. Wah, senang sekali ya. Pastinya kita konsentrasi ya. Dengan sungguh-sungguh ya, kita konsentrasi. Gimana ya kalau kita di sekolahan, pelajarannya gimana ya ini ya? Oh, aku dikasih khusus sama Pak Guru, didengerin. Akhirnya mengerti kan? Nah, begitu juga dengan Paulus. Dia mengkhususkan orang Yunani untuk dia memberikan pengenalan Tuhan Yesus ya. Untuk dia lebih dapat mengenal lebih dalam, lebih mengerti lagi. Nah, di sini orang Yunani sangat senang sekali ya, dikhususkan mendengarkan dan mengerti tentang Tuhan Yesus. Banyak yang membuka hatinya karena dia sudah mengenal. Selama itu dia tidak mengenal sama sekali ya. Kalau tidak kenal tidak sayang ya. Tapi kalau sudah mengenal pasti sayang ya. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau kita sudah kenal, kita lebih senang ya. Orang Yunani juga, aku sudah senang. Karena ternyata Tuhan Yesus itu nyata. Tuhan Yesus itu punya kuasa, punya segala-galanya ya. Nah, di sini banyak yang membuka hati terus menjadikan dia percaya sama Tuhan. Orang Yahudi terus menentang Paulus ya. Tetap ditentang sama orang Yahudi. Paulus akhirnya pergi ke Ikonium. Di sana juga banyak orang Yahudi juga. Tetap ketemu orang Yahudi dan orang Yunani yang percaya ya. Orang Yahudi dan orang Yunani yang percaya. Ada yang menolak orang Yahudi yang tidak percaya. Merencanakan untuk melempari ya. Dia merencanakan yang jahat. Tuhan Yesus tahu enggak? Ayo. Dijawab dulu. Tahu ya? Iya, Tuhan Yesus tahu ya. Akhirnya tetapi Paulus dia tidak menginginkan suatu keramaian atau nanti kalau sudah dia punya rencana pastinya dia membuat kerusuhan ya. Nah, di sini
ada yang menolak, orang Yahudi yang tidak percaya. Dia merencanakan melempar batu ya, mau melempari ya, dengan batu sampai mati. Di sini Kisah Rasul 14 ayat 5. Kisah Rasul 14 ayat 5, kelas sedang. Kisah Rasul 14 ayat 5. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Ya, dia mau merencanakannya. Tuhan tahu di situ ya. Tetapi apa Paulus dan Barnabas dia tidak menginginkan suatu kerusuhan ya. Akhirnya dia sudah, kita tinggalkan aja kota Ikonium ya. Dia tinggalkan kota yang itu, dia pergi ke kota Listra. Ya, dia pergi ke kota mana? Ke kota Listra. Nanti kakak tanya lo ya. Ke kota Listra. Di kota Listra dia melihat kuil ya. Di situ dia melihat tempat ibadah orang lain ya. Di situ dilihat, waduh, orangnya kok bawa persembahan ya. Di situ banyak orang-orang yang bawa bunga, bawa apa-apa, bawa apa ya, kue, bawa, pokoknya banyak sekali lah dia bawanya ya. Nah, Paulus berkata kita harus memberitahukan kepada mereka untuk dia mau mengenal Tuhan ya. Nah, di sini Paulus dan Barnabas menceritakan tentang Tuhan Yesus. Di situ Paulus memberitakan tentang Tuhan Yesus ya. Di antara orang yang lumpuh itu tadi, di antara orang-orang yang di situ di orang Listra itu ada seorang yang lumpuh. Lumpuhnya itu sejak lahir adik-adik. Dia sejak lahir nggak bisa berdiri ya. Para orang lumpuh nggak bisa berdiri, nggak bisa berjalan sama sekali ya. Nah, di situ dia mendengarkan dengan sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus. Terus akhirnya dia percaya dalam hati dia, aku yakin Tuhan pasti menyembuhkan saya ya. Nah, Paulus tahu ya, karena ada bisikan mungkin dari Tuhan ya, Tuhan akan memberikan pendengaran ya, atau memberikan suatu bilang sama Paulus, ada seorang yang percaya sekali sama Tuhan Yesus. Akhirnya Paulus ini tadi tahu kalau orang ini kok sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Dia tahu ya, orang ini benar-benar mau mengenal Tuhan Yesus dan percaya. Dia dengan teguhnya dia mendengar, dia dengan sungguh-sungguh dia mendengarkan akan firman yang disampaikan oleh Paulus ya tentang mengenali Tuhan Yesus itu. Akhirnya Paulus menyuruh dia berdiri di kakinya ya. Kamu berdiri tegak di kakimu gitu ya. Akhirnya dia berdiri ya. Dia berdiri, dia bisa berjalan ya. Akhirnya dia ingin, kok aku bisa berjalan? Aku bisa berdiri, bisa berjalan ke sana ke sini ya. Nah, itu karena siapa? Karena bukan karena Paulus ya. Iya, karena Tuhan Yesus melalui Paulus yang dipakai Tuhan Yesus untuk menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir ya. Nah, di situ orang yang lumpuh tadi dia bisa berjalan ke sana ke sini. Nah, orang-orang Listra kaget. Duh, orang itu kan orang yang lumpuh sejak kecil. Dia kok bisa berdiri dan bisa berjalan ke sana ke sini. Nah, akhirnya orang-orang Listra itu merasakan apa? Seperti Paulus ini seperti dewa ya. Wah, tapi seperti menjelma manusia. Akhirnya orang-orang Listra tadi membawakan karangan bunga, memberikan maksudnya itu berterima kasih ya, merasakan bahwa dia itu sebagai dewa yang menjelma jadi manusia. Nah, dia memberikan persembahan seperti binatang, bunga, dan juga makanan-makanannya lain. Akhirnya Paulus ini kaget, loh, ada apa ini? Kok pakai bawa-bawa gini ya? Akhirnya dia bilang, jangan gitu, aku ini sama seperti kamu, aku ini manusia gitu ya. Aku ini manusia, saya ini manusia. Ya, dia bilang, bukan, itu kan seperti dia menjelma jadi manusia.
bukan aku ini juga manusia seperti kamu ya. Paulus dan Barnabas memberikan Injil kepada kamu supaya kamu tidak berdoa yang seperti dulu ya, tetapi kita percaya sama Tuhan yang hidup ya. Di sini dikatakan kamu berbaliklah dan untuk kepada Allah yang hidup. Nah, penduduk kota Listra heran melihat orang yang lumpuh. Sejak itu orang-orang itu percaya kalau ternyata Tuhan Yesus itu yang punya kuasa bisa menyembuhkannya. Nah, dia merasakan gini, oh iya, yang kita sembahyang dulu itu dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kita mengenal Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, ya. Dan juga orang yang sakit bisa sembuh, ya. Nah, setelah dia bercakap-cakap dengan orang, datang orang yang tadi yang mau mencelakakan Paulus ini dan Barnabas ini tadi ya. Dia tetap mengincar, ya. Ya adik-adik, orang yang jahat itu dia selalu menginginkan yang tidak bisa mencelakakan orang lain ya. Adik-adik, kalau kita jadi teman, punya teman yang jahat, ada teman yang usil, kita nggak usah nggak usah kita hiraukan ya, biarkan aja, kita tinggal ya, kita tinggalkan dia, jangan dekat-dekat. Nanti kalau kita dekat dia pasti punya ada aja ya, kita berdoa, doakan aja supaya dia berubah ya. Jangan adik-adik ditinggal gitu, terus tapi nggak berdoa, doakan teman kita ya. Tuhan Yesus, berikan temanku namanya Mama Doni. Berikan Doni itu berubah ya Tuhan, supaya kita jadi teman gitu ya. Nah, nanti kita juga jangan dihindari juga, kita tetap berteman ya. Tapi kalau dia nakal, kita tegur ya. Ya adik-adik, nah di sini Paulus ini tetap mau dilempari batu. Akhirnya Paulus tetap mau dilempar, ya sudah, mau diapakan lagi, dia tidak bisa lari kemana-mana ya. Tetapi Tuhan Yesus tahu ya, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Akhirnya Paulus dilempari batu sampai dia akan meninggal. Dia akan meninggal, tapi belum meninggal ya, dilempari batu, dilempari sampai benar-benar dia nggak bisa apa-apa ya. Kemudian Paulus ini diseret ya, tubuhnya keluar kota dan ditinggalkannya begitu saja. Nah, di sini tidak ada kuasa ya yang lebih besar ya dari kuasa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya kuasa yang lebih besar dari segala-galanya ya. Paulus mendapatkan perlindungan. Tetap Paulus dapat perlindungan dari Tuhan Yesus ya. Dari orang-orang yang jahat. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan, harusnya kita tetap mengenal pribadinya Tuhan yang begitu mengasihi, menyayangi, saling dapat saling mengenal pribadinya Tuhan Yesus dan juga mengenal diri kita sendiri, mengenal pribadi kita juga. Kita ini pribadinya gimana? Sayang nggak sama mama papa? Sayang nggak sama teman kita? Sayang nggak sama adik kita ya? Jangan kita mengenal diri kita sendiri, tapi kita harus juga mengenal pribadinya adik kita, orang tua kita. Tuhan juga begitu. Tuhan mengenal pribadi kita. Makanya itu adik-adik kita sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan. Kalau kita sakit ya, kita berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan Yesus berikan saya kesehatan, kesembuhan saat sore hari ini. Atau siapa yang sakit saat ini bisa berdoa sama Tuhan. Setelah kita berdoa, kita ngomong sama mama papa. Ma, pa, saat ini aku kurang sehat ya. Terus akhirnya mama mengusahakan apa yang mama harus ditindakannya ya. Nah, di sini orang Yahudi dan orang Yunani ini ada sebagian yang Yahudi yang mengenal Tuhan, ada yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di sini Tuhan Yesus menginginkan semuanya bisa mengenal Tuhan Yesus.
supaya semuanya bisa selamat ya, bisa dapat masuk dalam surga semuanya ya. Kita semua adik-adik sungguh-sungguh sama Tuhan dan kita semua dapat mengenal pribadi Tuhan Yesus yang begitu mengasihi dan menyayangi kita semua ya. Nah, di sini setelah itu Paulus sudah dia mendapatkan suatu perlindungan ya. Dia tidak ditinggalkannya begitu saja. Tuhan tetap mengasihi dan melindungi dia dimanapun dia berada. Nah, di sini setiap orang yang percaya tidak perlu takut. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Adik-adik juga jangan takut ya. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita pergi tapi tetap berdoa sama Tuhan supaya kita disertai. Tidak akan ditinggalkannya. Tetap percaya sama Tuhan. Tuhan akan menyertai kita semua. Ya, sekarang kita akan melihat videonya, video firman Tuhan. Pak Admin, minta tolong diputar. Paulus dan Barnabas menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota, karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi, ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe.
Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di nama Tuhan, itu ya firman-Nya, videonya ya adik-adik. Kita harus bersungguh sama Tuhan. Sekarang kita akan berdoa. Yuk tutup mata. Tuhan Yesus, saat ini kami percaya Tuhan, kalau Kau sudah berikan kami untuk dapat mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan kami lebih sungguh-sungguh akan Engkau, dapat kami memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Anak-anak-Mu juga Tuhan, apapun yang saat ini anak-anak-Mu rindukan Tuhan, tolong. Tuhan akan berikan anak-anak-Mu lebih dalam dapat mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan firman yang kami sampaikan. Yang kami sampaikan tidak berlalu begitu saja, tetap menjadi rema bagi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembalikan kepada yang pujian. Ya, terima kasih Kakak Rahmawati buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ya Kak Tri ya. Iya Kak. Ya teman-teman semua mendengarkan dan mari kita belajar terus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ya, sehingga hidup kita boleh belajar terus menjadi berkat. Amin ya. Ayo sekarang kita mau nyanyikan Kasih Yesus itu ya. Oke, Kak. Sebelum kita mendengarkan pengumumannya Kak. Siap Kak Wati. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oke, kita akan satu dalam doa. Semua lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sayangi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sore hari ini Engkau memberkati kami dengan kekuatan, kesehatan Tuhan. Terlebih sukacita, damai sejahtera yang Tuhan karuniakan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh tinggal di dalam hati kami dan kami akan belajar melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh ibadah Tuhan, walaupun lewat Google Meet, tapi kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah setiap kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati anak-anak TFJ Tuhan yang bergabung sore hari ini dan juga yang belum bergabung dan yang akan bergabung, kami percaya Tuhan kami diberkati dengan ibadah TFJ Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kakak-kakak TFJ yang sudah melayani Tuhan. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami semuanya. Terima kasih kami berdoa untuk kakak-kakak TFJ, kiranya berkat Tuhan turun Tuhan, memberikan kesehatan, kesetiaan bagi kami semuanya. Dan juga Tuhan untuk kami Tuhan dan juga anak-anak-Mu, kiranya Tuhan Engkau memberkati orang tua kami, Engkau memberkati saudara kami, adik kami, kakak kami, Tuhan seluruh keluarga kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih
Sore hari ini kita akan bersama-sama mau belajar untuk menghafalkan ayat firman Tuhan yang akan adik-adik hafalkan dan dikirim ke kakak-kakak TFJ ya. Tapi sebelumnya kita mau menyaksikan siapa aja sih yang sudah menghafalkan ayat hafalan firman Tuhan minggu lalu. Ayo adik-adik simak bersama ya. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Pasal 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma 1 ayat 4. Ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Oke. Banyak sekali ya yang berusaha untuk
menghafalkan ayat firman Tuhan. Nah, Kak Yayu mau tanya ini, siapa anak Allah yang berkuasa itu? Siapa coba dinyalakan? Siapa? Yesus Kristus siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Nah, ya, oke adik-adik. Ayo, ayat firman Tuhan minggu besok coba. Ada di mana itu? Di Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Help in time of trouble. Ini bahaya ini ya. Kalau bahasa Inggris ini Kak Yayu ini bahaya nanti lidahnya nih apa ini ya? Salah-salah nih, melese-melese nih. Apa bahasa melese-melese ini ya? Kak Yayu mau panggil Kak Lia, minta tolong dibantu Kak Lia nih bacanya apa nih ya? Kak Lia minta tolong dibantu ke depan nih Kak Lia. Takut salah Kak Yayu nanti. Bahaya kalau diajarkan salah sedikit bergeser nanti malah bahaya ya. Ayo Kak Lia. Ya, tadi kan bahasa Indonesianya ada di Mazmur 46 ayat yang kedua. Sekali lagi ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sekarang bahasa Inggrisnya Kak Lia. Ya, chapter 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always help in times of trouble. Nah, sekali lagi Kak Lia, supaya adik-adik nanti bisa dengar baik-baik ya. Kak Yayu takut salah nanti bahaya ini. Oh ya. Psalm chapter 46 verse 2. God is our protection and our strength. He always help in times of trouble. Oke, terima kasih Kak Lia. Di sini dulu Kak Lia kita mau nyapa adik-adik semua, kita dada-dada bersama supaya nanti kita saat tinggalkan tempat ini, saat kita left dari sekolah minggu, kita enggak ke bawah mimpi ya. Ini siapa tadi yang bawa ayat hafalan tadi ya? Kak Yayu ya sama Kak Lia. Oke adik-adik, sudah ditulis ayat hafalannya atau di screenshot? Oke, Tuhan memberkati adik-adik semua. Jangan lupa dihafalkan dan dikumpulkan. Terakhir hari Kamis jam berapa? 9 malam. Tuhan memberkati adik-adik.